Fisika belum masuk ya? Belum, Bu. Jadi kalau melihat jadwal yang baru anak-anak, jadi saya itu ada di jam sekarang pukul 13 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Ya, di kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi secara virtual, di mana kita akan membahas tentang materi yang pernah disampaikan sebelumnya. Ini kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, pengembangannya. Maka dari itu, sebelum kita memulai belajar, mari kita bersama membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jika tidak terkendala dengan kamera, boleh on cam ya. Jadi tidak hanya Farid yang on cam, saya apresiasi yang sangat luar biasa untuk Farid selalu on cam ya. Nah, jadi saya tidak ditinggal tiduran sambil tiduran sih boleh, hanya jangan ditinggal ke kamar mandi. Ternyata ini ibu-ibu sedang nyuci piring gitu ya. Oke, jika tidak ada halangan, tidak ada kendala, boleh untuk on cam karena kita akan belajar dan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Mungkin teman-teman di rumah sana mendengar pemberitaan yang ada di sekolah saat ini. Mohon off the record ya, untuk tidak disebarluaskan terlebih dahulu, saling menjaga terutama menjaga nama baik sekolah ya. Khawatir ada orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi dan keadaan sekolah kita saat ini gitu ya. Jadi kita sebagai keluarga besar SMA CMBBS harus berempati terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Mohon tidak untuk diekspos. Kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya supaya diberikan kesehatan semuanya ya. Berarti beruntung juga kalian bisa ambil hikmah, masih bisa di rumah, artinya masih bisa berkumpul dengan keluarga dan tidak kurang sesuatu apapun gitu ya. Oke, anak-anak sekalian, bahwa di materi hari ini saya sampaikan kita akan melanjutkan terkait dengan pola pengembangan paragraf deduktif ya, dimana saya mau berbagi video yang sudah diberikan yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian dulu. Ini masih tentang video silogisme. Intinya adalah pada pertemuan kali ini kita akan lebih belajar untuk membuat menalar atau logika ya, di mana pola nalar atau logika itu tidak hanya dalam ilmu eksak saja, melainkan dalam bahasa pun kita ada yang namanya pola penalaran ya. Di antaranya adalah istilah yang digunakan dalam sebuah paragraf adalah silogisme. Itu suatu proses penalaran yang menghubungkan pernyataan untuk menurunkan sebuah pernyataan yang baru. Saya izin berbagi video, saya buka dulu sebentar ya. Saya buka videonya dulu atau gimana nih? Salah nggak ini apa namanya caranya? Belum terlihat ya, Farid ya? Ada nggak? Terlihat, Bu Ica. Belum, nanti salah.
Sepertinya oh. Jadi kalau video itu harus dibuka videonya dulu, lalu insert, mana ya videonya? Tapi dia videonya nggak nampil di sini, malah ke sini. Salah ya? Siapa yang biasa? Mohon petunjuk. Jadi saat share screen, saya mau menampilkan video. Nggak masuk ya? Kenapa? Iya, berarti salah. Di mana ya? Jadi si video itu, oke, ada stop video ya di sini. Stop video saya, stop screen. Gimana ya? Share. Kemarin bisa, tapi kok sekarang ada yang bisa? Ada yang tahu caranya? Kalau suaranya terdengar nggak? Enggak, Miss. Enggak, Bu. Enggak, Miss. Kenapa? Tidak terdengar suara kalian? Iya, enggak ada suaranya, Miss. Oh, nggak ada. Terus gimana dong? Ada yang tahu ini caranya? Ini playernya udah ke play, Miss. Apa gimana? Udah. Jadi dia itu, saya mau ngirim video. Jadi dia itu, nah videonya ini. Terus gimana tuh caranya? Pas Miss mau share screen itu ada pilihan Windows-nya gitu nggak, Miss? Pilihan Windows nggak ada. Ketika saya scan itu mau share ya, mau klik ke sini kan, dia bentuknya bukan video, jadi langsung tampilan ini. Jadi nggak ke kalian nggak kebaca ya? Apa di morph di? Oh enggak juga ya. Suaranya juga tidak terdengar, Nak? Ya, kayaknya ini deh, Miss. Biasanya kalau share screen itu kan cuman bisa milih satu Windows, kayak cuman bisa buka satu web atau buka dokumen. Nah kan ini Miss milihnya dokumen ya, jadi yang videonya nggak muncul. Iya, Coba harusnya Miss milihnya yang playernya itu. Playernya. Iya. Player juga kan ada di dokumen teh. Jadi dibuka Beda dulu ya? Miss itunya. Iya, jadi ketika dia dibuka pun, dia munculnya malah di bawah, enggak ini. Mau ya, ntar ya. Ntar ya, ini caranya. Sama kalau dari
Coba. Ibu berarti harus keluarkan dulu ini. Masuk kerja di situ. Iya, di sebelumnya kata manajernya 4 bulan katanya. Pertama ada Mas sama itu juga manajernya udah masih kalau lulus katanya nggak usah nunggu jasa sih kalau misalnya nggak ada skripsi kabarin saya. Sebentar sayang. Apa tuh? Basic. Oh ada. Mana? Iya. Share sound, ya, oke. Terus? Mana video? Iya, betul. Terus? Terus? Bentar. Oh iya ada. Pinter. Tar ya. Di mana tadi saya nyimpannya? Iya. Pinter. Ada pinter ya. Open ya. Open share. Belum ke buku share. Maklum. Tapi nggak bunyi. Bisa nggak? Ada nggak? Hah? Muncul tapi nggak jalan, Miss. Iya, muncul tapi nggak di saya malah nggak kelihatan tapi. Di saya nggak kelihatan malah. Coba kita stop. Ya Allah, Arif, itu kamu di dada aja. Bentar ya. Iya, ada advent video, tapi saya belum sempat share. Apa share dulu gitu? Share. Oh iya, share dulu kayaknya. Share. Klik open. Share. Aduh, nggak dulu. Nah, bisa kayaknya sekarang. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, pintar. Terdengar nggak suaranya? Ada, Mes. Dengar, Bu Rica. Udah mulai nih. Yuk, dengerin dulu ya. Makasih petunjuknya. Siapa tadi? Baiklah teman-teman sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang silogisme. Apa kalian tahu apa itu silogisme? Nah, silogisme yaitu perpaduan dua preposisi atau pernyataan yang berbeda yang akan menurunkan preposisi yang baru yang akan diterima atau ditolak. Selanjutnya, ada bentuk dari silogisme. Bagaimana ya bentuk dari silogisme? Mari kita lihat. Nah, ternyata silogisme itu terdiri dari dua premis dan sebuah kesimpulan. Adapun kedua premis tersebut terdiri dari premis umum atau disingkat PU dan premis khusus atau disingkat PK. Apakah kalian tahu perbedaan antara premis umum dengan premis khusus? Perbedaannya adalah premis umum berupa pernyataan yang menyatakan sebuah kelompok atau kumpulan tertentu yang memiliki ciri atau sifat tertentu.
Sedangkan premis khusus yaitu berupa pernyataan yang menyatakan salah satu anggota dari suatu kelompok tersebut. Adapun kesimpulan yaitu yang menyatakan bahwa salah satu anggota kelompok memiliki ciri atau sifat pada kelompok tersebut. Contohnya, pernyataan umum. Semua profesor sangat pandai. Pernyataan khusus. Arya adalah seorang profesor. Jadi kesimpulannya, maka Arya pandai. Nah, teman-teman sekalian, setelah mengetahui bentuk dari silogisme, kita akan menjelaskan jenis-jenis dari silogisme. Dan ternyata silogisme terdiri dari beberapa jenis. Apa aja ya? Oke. Jenis-jenis silogisme terdiri dari silogisme kategoris, silogisme hipotesis, silogisme alternatif, dan silogisme disjungtif. Pertama, akan kita bahas apa itu silogisme kategoris. Silogisme kategoris yaitu silogisme yang terdiri dari 3 proposisi atau pernyataan. Contohnya, semua manusia adalah makhluk berakal budi. Premis mayor. Dina adalah manusia. Premis minor. Jadi Dina adalah makhluk berakal budi. Kesimpulan. Teman-teman sekalian, perlu diperhatikan di sini ternyata silogisme kategori memiliki hukum-hukum tertentu. Yang pertama, apabila salah satu premis bersifat partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Contohnya, semua yang halal dimakan menyehatkan. Sebagai mayor, sebagian makanan tidak menyehatkan. Sebagai minor, sebagian makanan tidak halal dimakan, yaitu konklusi. Yang kedua, apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulannya harus negatif juga. Contoh, semua korupsi tidak disenangi. Sebagai mayor, sebagian pejabat korupsi. Sebagai minor, sebagian pejabat tidak disenangi. Sebagai konklusi. Yang ketiga, apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Contohnya, beberapa politikus tidak jujur. Sebagai premis 1, Bambang adalah politikus. Premis 2, kedua premis tersebut tidak bisa disimpulkan. Jika dibuat kesimpulan, maka kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan atau ketidakpastian. Bambang mungkin tidak jujur sebagai konklusi. Baiklah teman-teman, setelah membahas silogisme kategorial, selanjutnya kita akan membahas mengenai silogisme hipotetik. Apakah kalian tahu apa itu silogisme hipotetik? Bagaimana tipe kalimat silogisme hipotetik? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Ada 4 macam tipe silogisme hipotetik. Yang pertama, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedents atau faktor penyebab terjadinya konsekuensi. Contohnya, jika hujan saya naik becak, atau premis mayor, dan premis minornya adalah sekarang hujan, maka konklusinya saya naik becak. Yang kedua, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuensinya. Contohnya, premis mayor, jika hujan, bumi akan basah. Premis minor, sekarang bumi telah basah, maka konklusinya adalah hujan telah turun. Yang ketiga, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedents atau faktor penyebab terjadinya konsekuensi. Contohnya, premis mayor, jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Premis minor, politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa, maka konklusinya adalah kegelisahan tidak akan timbul. Yang keempat, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya. Contohnya, premis mayor, bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Premis minor, pihak penguasa tidak gelisah, maka konklusinya adalah mahasiswa tidak turun ke jalanan. Selanjutnya yang ketiga, mari kita bahas silogisme alternatif. Apa itu silogisme alternatif? Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contohnya, PU, Nenek Sumi berada di Bandung atau Bogor. PK, Nenek Sumi berada di Bandung. Maka kesimpulannya adalah jadi Nenek Sumi tidak berada di Bogor.
Yang keempat ada silogisme disjunktif. Silogisme disjunktif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjunktif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik, yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Seperti pada silogisme hipotetik, istilah premis mayor dan premis minor adalah secara analog, bukan yang semestinya. Silogisme ini ada dua macam, yaitu yang pertama, silogisme disjunktif dalam arti sempit. Silogisme disjunktif dalam arti sempit berarti mayornya mempunyai alternatif kontradiktif. Contoh, Harry jujur atau berbohong. Premis 1. Ternyata Harry berbohong. Premis 2. Kesimpulannya, ia tidak jujur. Yang kedua, silogisme disjunktif dalam arti luas. Silogisme disjunktif dalam arti luas berarti premis mayornya mempunyai alternatif, bukan kontradiktif. Contohnya, Hasan di rumah atau di pasar. Premis 1. Ternyata Hasan tidak di rumah. Premis 2. Kesimpulan, Hasan ada di pasar. Yang terakhir adalah antimen. Apa itu antimen? Antimen merupakan sebuah silogisme yang dipendekkan. Jadi, antimen adalah kalimat kesimpulan dari silogisme. Contoh, pernyataan umum. Anak yang soleh selalu rajin beribadah. Pernyataan khusus. Ari adalah anak yang soleh. Kesimpulan, Ari rajin beribadah. Antimen, Ari rajin beribadah karena ia anak soleh. Oke anak-anak, ini adalah bagian dari presentasi yang telah dibuat oleh kakak kelas kalian melalui aplikasi Powtoon, di mana mereka menjelaskan secara kurang lebih sama seperti apa yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita memahami sebuah pola penalaran atau silogisme, tentu saja kita harus mengacu kepada proposisi-proposisi yang ada dalam sebuah silogisme tersebut. Oke, dari apa yang tadi disampaikan, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan atau latihan soal, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa hari ini kita akan lebih mencoba untuk latihan soal. Semoga nanti soal-soal yang saya munculkan itu ya masih ada relevansinya dengan soal-soal tes kemampuan dasar atau tes TKDU ya, tes kemampuan dasar umum ya, di soal-soal UTBK, karena di mana soal-soal penalaran dan tes kemampuan dasar umum ini dalam bahasa Indonesia tidak terlepas dari yang namanya sinonim, nanti antonim begitu ya, kemudian persamaan katanya. Berikut ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke latihan soal, karena saya akan berbagi atau share kalian ke file PowerPoint, yaitu untuk soal-soal latihan silogisme nantinya. Apa kita lanjut? Ya. Yuk. Oke, berarti saya advance kembali. Oke. Stop dulu. Sorry. Oh ini.
Oke. Di sini saya berbagi atau menampilkan PowerPoint di mana ada soal tes potensi akademik verbal. Intinya adalah pasti teman-teman akan menemukan ini soal-soal seperti ini ya, baik itu mungkin untuk masuk ke perguruan tinggi atau bahkan mungkin tes kemampuan umum yang lain gitu ya. Sebentar. Sebentar sayang. Gimana kita? Oke, ini. Ih, sudah ditandai. Tidak apa-apa. Sudah diisi sebetulnya ini. Kelas yang lain. Oke, di sini ada lawan kata atau antonim. Benar kan? Tugasnya tinggal ganjil kan? Iya, dibalik boleh. Balikan ganap. Ya, ada soal 5 soal antonim. Di sini ada kata landai, di mana landai itu menurut versi teman-teman yang ada di pikiran kalian itu landai itu curam atau agak atau gimana? Karena ini lawan katanya dari landai itu curam atau jurang. Jadi landai di sini adalah curam tidak, datar banget juga tidak, agak curam sedikit, agak miring sedikit sebetulnya, ya kata landai di sini. Jadi dapat ditentukan lawan kata dari landai itu adalah curam atau jurang. Landai itu bukan ke bawah ya, enggak, tidak curam, tidak. Dan kemudian yang kedua ada enmity di sini. Enmity itu adalah permusuhan ya. Kemudian ketika ada enmity, ada musuh, ada persahabatan. Lawan katanya amity. Kemudian juga ada konvergen. Konvergen itu satu titik, artinya memusat pada satu titik gitu ya. Nah, karena memusat pada satu arah, satu titik, jadi lawan katanya adalah bercabang. Konvergen itu. Ada konveks di sini. Kata konveks itu cembung, lawan katanya cekung. Selanjutnya ada internal. Internal itu apa? Internal. Sehingga lawan katanya fana. Abadi, Bu Ici. Iya, abadi itu. Oke, kemudian di sini ada kata tangguh. Tangguh itu sinonim dari kuat. Ya, sekarang tidak berbicara antonim lagi, tapi sinonim. Yang kedua higienis. Higienis itu kalau versi kita sih masyarakat umum ya higienis itu bersih. Tetapi higienis itu kan memiliki standar. Standarnya siapa higienis itu ya? Ya berdasarkan standarnya kesehatan gitu. Sehingga ketika standar kesehatan mengatakan itu higienis, itu bersih gitu ya, itu sesuai. Tapi kalau versi kita misalnya bersih ya, tapi atau higienis bersih itu tidak sesuai dengan standar kesehatan, itu belum berarti. Ya, intinya adalah
higienis itu adalah berdasarkan standar kesehatan, kata higienis itu. Kemudian ada kata mutakhir. Mutakhir itu sinonimnya adalah terbaru, kekinian gitu ya. Kemudian ada kata repatriasi. Repatriasi itu sinonim adalah sinonimnya pemulangan kembali. Ya, pemulangan. Begitu juga dengan kata kedap. Kedap di sini rapat atau tidak terdengar, ya. Nah, ini 10 kata, diantaranya 5 sinonim dan 5 antonim yang bisa teman-teman minimal baca ya. Selanjutnya, nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi, kita akan menemukan juga yang namanya perpadanan kata. Sebetulnya ini lebih tes ini lebih seru kalau saya ya. Nah, di sini ada es dingin berarti gula. Ya, betul. Terbang burung, jalan Singa. Singa, betul. Mobil roda rumah, Pondasi. Pondasi itu. Telepon, pulsa. Kalau pertunjukan, Karcis. karcis, betul. Nasi beras, kalau tape, Ubi. kalau nasi beras tape apa? Tape ubi. Ubi, betul. Tape ubi. Ya. Ya. Anting telinga, kalau gelang Tangan. tangan. Beo suara, kalau sapi Daging. daging, betul, daging. Ya, kalau beo kan suaranya ya, kalau sapi kan dagingnya yang banyak gitu. Supir mobil. Padanannya sekarang hanya 2 kata, supir mobil. Masinis kereta api. Betul, masinis kereta api. Pikiran otak. Pikiran otak berarti Kata-kata lisan. betul, kata-kata lisan. Gajah, gading gajah. Taring macan. Taring macan atau gigi singa? Kalau kulit ular. Kenapa? Kulit ular. Kulit ular. Taring macan. Ya. Oke. Nah. Oke, selanjutnya ya kita akan bernalar di silogisme. Artinya di sini terdapat beberapa proposisi atau pernyataan umum, pernyataan khusus, kemudian ada konklusi. Silogisme atau pola penalaran ini tentu saja satu dengan lainnya ada korelasinya atau ada relevansinya. Di awal tadi kita belajar tentang sinonim, anton, dan persamaan kata. Untuk kali ini, yuk kita mencoba untuk membuat simpulan, atau sudah ada, tinggal memilih sebetulnya ya dari silogisme yang dituliskan di sini. Nah, yang pertama adalah semua orang tua menyayangi anaknya. Itu PU ya. Nah, PU-nya. Tapi kalau dalam pernyataan ini kan nanti tidak selalu ditulis ini PU, ini PK, ini K, tidak begitu ya anak-anak ya. Tetapi sudah dalam bentuk redaksi kalimat dalam paragraf gitu. Ada yang
panjang juga gitu ya, tidak hanya 3 proposisi gitu. Nah, ini term-term atau kelompok kata ini membentuk beberapa proposisi. Tadi saya sampaikan di awal, semua orang tua menyayangi anaknya. Sebagian guru menyayangi anaknya. Jadi konklusinya apa kira-kira? Sebagian guru adalah orang tua, Bu. Oke, siapa ini yang menjawab? Arif ya, pintar. Iya, Bu. Tepuk tangan untuk Arif. Oke, betul. Nah, nanti ada beberapa kata kunci selain dari silogisme yang tadi disampaikan pada pertemuan kemarin dan melalui video tadi, bahwa ketika A sama dengan B, C sama dengan A, dan C sama dengan B. Nah, ada beberapa ketentuan nanti yang dijadikan bahan dalam merumuskan sebuah konklusi, ya. Oke, yang tadi dijawab oleh Arif betul, bahwa ada sebagian guru adalah orang tua. Yang kedua, semua burung bernapas dengan paru-paru. Semua merpati adalah burung. Jadi, Semua merpati bernapas dengan paru. oke, semua merpati bernapas dengan paru-paru. Oke, siapa yang jawab? Farid ya? Siapa? Mana? Abu Zar, Miss. Oh, Abu Zar. Sorry. Ini lain ininya sedikit sih, jadi saya nggak. Terus Abu Zar nggak on cam sih, jadinya ibunya. Iya, Miss, lagi di jalan. Kenapa? Lagi di jalan koneksinya. Oh gitu, ya. Stabil. Ya. Berikutnya, barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Ya benar ya. Jadi barang pecah belah itu adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Barang-barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Gelas buatan PT Mirror tidak dapat pecah kalau jatuh. Berarti jadi konklusinya adalah Gelas produksi PT Mirror tidak termasuk barang pecah belah. Oke, betul. Tepuk tangan. So, nanti gantian jawabnya ya. Betul. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa gelas produksi PT Mirror itu tidak termasuk barang pecah belah. Oke. Nanti gantian jawabnya. Sekarang saya akan perlihatkan soal berikutnya. Nah, coba. Pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram. Pahami? Proposisinya adalah pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram. Cindra punya kebun anggur di halaman belakang rumah. Cindra selalu menyiram dan merawat kebun anggur tersebut. Jadi kita dapat tarik konklusinya seperti apa? Oke, yang lain ada jawabannya? Buah anggur di kebun Cindra sangat manis dan segar mungkin. Oke, betul. Jawabannya A. Oke, pinter nih ya. Oke, nomor berikutnya. Nah, semua HP ada fasilitas SMS. Ingat, semua HP ada fasilitas SMS. Posisi berikutnya, sebagian HP ada fasilitas internet. Simpulannya apa kira-kira? Oh, ada Farah. Ini ada yang chat nih. Bu Ica, mohon maaf, Farah izin ingin menjawab, Bu. Monggo, mau jawab nomor berapa, Farah?
Itu yang ngirim Fazil, Bu. Bisa. Tadi, yang mana sayang? Ya, mungkin yang A ya Bu ya. Semua yang ada fasilitas internet selalu ada fasilitas SMS. Oke. Atau ya gitu ya, yang A. Atau mana ya? Oke, versi Farah yang A. Ini kan logika ya. Logika itu kan tidak main angka gitu di sini, tapi bermain term, bermain kelompok kata, yaitu dalam sebuah proposisi atau pernyataan. Di mana tadi disampaikan bahwa semua HP ada fasilitas SMS, sebagian HP ada fasilitas internet. Nah, versi Farah, saya memiliki simpulan, Bu. Jadi logikanya adalah semua yang ada fasilitas internet, semua yang ada fasilitas internet selalu ada fasilitas SMS. Begitu? Ada pendapat yang lain boleh? Atau mungkin B? Sebagian HP ada fasilitas internet, namun tidak ada fasilitas SMS. Nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Karena di pernyataan umum itu sudah disampaikan semua HP itu pasti atau ada fasilitas SMS-nya. Yang sebagiannya HP itu ada fasilitas internetnya. Ada yang punya pendapat lain selain Farah? Nggak ada? Farid? Sepakat dengan Farah? Arif, mana Arif? Nih. Hadir Bu Ica. Hadir Bu Ice. Coba lihat Fari ini siapa Arif? Tadi lucu banget ya bunganya ya. Itu filter Bu Ica. Iya, tapi lucu loh. Terima kasih Bu Ica. Kamu juga retorika berbicaranya juga lucu banget. Saya terima kasih Bu Ica. Kalau jawaban saya on cam dong, Rep. Oh iya Bu Ica. Ih, itu ada apa lagi? Bu Ica, jawaban saya untuk pertanyaan yang ini yang A, Bu Ica. Semua yang ada fasilitas. Arif A. Fasilitas. Kenapa A? Logikanya apa? Karena saya ngelihat jawaban yang lainnya Bu Ica. Jawaban yang lainnya mana? Maksudnya jawaban yang B, C, D, E-nya kayaknya nggak masuk. Soalnya kan semua HP ada fasilitas SMS tapi nggak ada internet. Jadi yang ada internet pasti ada SMS, tapi yang ada SMS belum tentu ada internet. Gitu bukannya Bu Ica? Gitu ya? Iya. Gini, kata kunci ketika kalian mendapatkan sebuah proposisi dalam silogisme yang ada kata sebagian pada premis khusus, gitu ya, itu diupayakan atau diharuskan sebuah konklusinya juga sebagian. Karena untuk kata semua itu hanya di sini mengungkap tentang HP yang memiliki fasilitas SMS, tetapi kan sebagiannya ada fasilitas internet. Jadi kata kunci dari proposisi yang memiliki premis khusus ada kata sebagian, saya anjurkan kesimpulannya juga harus menggunakan kata sebagian lagi. Meskipun mungkin menurut logika kalian, kok aneh ya, tapi memang begitu pola nalarnya, gitu ya. Jadi memang kita tidak mengacu kepada proposisi awal, proposisi umum, ya, melainkan di sini ada kata sebagian. Jadi yang lebih tepat adalah itu jawabannya yang ini. Jadi sebagian HP ada fasilitas SMS dan internet. Karena apa? Karena ini kan hanya sebagian HP saja. Kita tidak berbicara semua yang ada fasilitas internet selalu ada fasilitas SMS. Tidak. Melainkan kita mengacu kepada proposisi yang khusus bahwa ketika sebagian HP ada fasilitas internetnya, berarti sebagian HP ada fasilitas yang sebagian HP ada fasilitas SMS itu ada internetnya.
begitu. Jadi kata sebagian. Nanti jika memang ini masih penasaran di nomor soal di nomor 5, teman-teman akan temukan lagi tipe soal yang sama di nomor berikutnya. Yang supaya mungkin tidak terlalu bingung di nomor ini. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya supaya kalian lebih mudah gitu. Nah, yang ini sekarang contoh soal yang nomor 6. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Jadi bayangkan, jadi semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Premis berikutnya, term berikutnya. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Oke. Berikutnya. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Mana berarti? Jadi kalau semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik, sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Berarti stop. Apa jawabannya? Oh, yang mana jawabannya? Nah, kuncinya adalah kalian harus gunakan term di sini sebagian. Jangan pakai semua lagi. Karena ini kan preposisi yang sudah turun. Sudah khusus gitu ya. Ingat, pola deduktif adalah umum khusus. Bu Ica izin menjawab. Tadi Boleh. saya dan Farah sempat diskusi. Jawabannya yang A bukan Bu Ica. Oke, jawabannya yang A. Betul, Arif dan Sarah. Tepuk tangan. Betul. Terima kasih Bu Ica. Betul. Jadi nih, sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi antar sekolah. Sebagian ya. Sebagian sekolah. Di sini terbukti bahwa kata semua itu tidak berlaku untuk penurunan di kesimpulan. Karena apa? Karena di premis khususnya sudah ada kata sebagiannya. Jadi sebagiannya lagi begitu ya. Nah, kita perjelas. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Semua sekolah katanya suka mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Itu kan masih umum. Sekarang, sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Nah, tapi sebagian sekolah suka mengikuti kompetensi antar sekolah. Jadi tidak semua ya. Sebagiannya lagi malah ada yang suka gitu mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah gitu. Lanjut latihan lagi. Nah, Tika, Pita, Ana, Ira, dan Reta pergi bersama ke toko buah. Ada berapa orang di sini? Ada 5 orang. Ada si Tika, Pita, Ana, Ira, dan Reta pergi bersama ke toko buah. 4 orang di antara mereka membeli jeruk. Ini memang harus dikotret. Pita dan Ira tidak membeli apel seperti lainnya. Berarti yang lain beli apel.
Pita hanya membeli anggur. Oke. Tika dan Reta juga tidak membeli anggur seperti yang lainnya. Siapakah yang membeli jenis buah yang sama persis? Yuk, siapa yang udah menemukan? Antara Tika, Pita, Ana, Ira, dan Reta, siapa yang membeli jenis buah yang sama persis? Masih ngotret, Rip? Iya, Bu Ica. Farid menemukan siapa? Jadi yang membeli buah sama persis Farid sama Arif ya? Nggak ada pilihannya. Siapa Farah? Boleh, silakan. Ya, betul. Yang membeli buah yang sama persis adalah Tika dan Reta. Oke, tepuk tangan. Pinter. Terima kasih. Selanjutnya, hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Oke, mamalia beranak ya. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepatnya, simpulan yang tepat tentang buaya adalah Hewan bukan mamalia. Oke, berarti Yang D. buaya bukan Mamalia. termasuk hewan Bukan mamalia. Oke. Selanjutnya, kita ngotret lagi. Di sini, empat buah mobil Peki, RS, dan T, 45 kali ini. 5 akan berjalan beriringan. Di antara 5 itu yang 4 itu akan berjalan beriringan dengan ketentuan dan syarat. Pertama, mobil Q harus berdekatan dengan mobil P atau S. Jadi yang pertama adalah mobil Q harus berdekatan dengan mobil P atau S. 2,
mobil R harus berdekatan dengan mobil P atau T? Banyak nyamuk. Jawabannya apa? Jelas nggak? Jelas saya. Jelas, Bu. Jawabannya apa? Jelas, Bu. Betul. 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 Jadi jawabannya adalah di D. Betul. Yaitu S, Q, V, R, dan T. Betul. Satu lagi. Nih. Ikan A hidup di air tawar. Ikan A. Ikan C hidup di air laut. Simpulan yang tepat tentang tempat-tempat hidup kedua ikan adalah ya? Iya. Ikan A ada di tempat hidup bukan ikan C, bukan di air laut, begitu. Ada yang punya ini? Ada yang punya silogisme lagi? Boleh? Saya satu suara dengan Hendik, Bu Ica. Boleh, iya. Betul. Iya. Oh, jadi bukan Farid ya, Hendrik panggilannya. Hendrik. Farid, Hendrik. Iya, betul. Jawabannya betul. Oke. Jadi sebetulnya gini, semakin kalian banyak berlatih untuk menyelesaikan soal-soal tipe nalar seperti ini ya, sebetulnya akan lebih mudah kalian ketika dihadapkan pada soal-soal ini. Sering latihan saja, kayaknya udah pola pikirnya ya memang akan sudah terbiasa kita terbentuk begitu ya. Jadi tidak bingung ketika memang di pola penalaran itu berapa menit satu soal. Jadi jangan sampai habis pada waktu itu habis di beberapa soal saja begitu kan memang ini butuh latihan ya, untuk latihan dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini karena kalian juga kan dikejar waktu dalam menjawab soal-soal pada saat UTBK nanti begitu. Oke, sebetulnya hari ini hanya latihan soal saja, bentuk pemantapan dari pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kan lebih kepada kita mencoba untuk membuat sebuah paragraf induktif ya. Meskipun paragraf induktifnya kita membuat generalisasinya memaksakan gitu ya, harus general gitu ya. Apapun yang terjadi paragrafnya ya kita buat segeneral mungkin gitu ya. Tapi luar biasa kalimat-kalimat yang dibuat juga sudah mengacu kepada paragraf generalisasi begitu ya, kalimat-kalimat khususnya pun ya. Kemudian tentang analogi juga dan sebab akibat. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan pertemuan ini hanya bentuk pemantapan dari latihan-latihan soal tentang silogisme gitu ya. Jadi seperti ini tipe-tipenya. Mungkin nanti ketika kalian dihadapkan dengan soal-soal real atau di UTBK ya tidak hanya mendapatkan 3 atau 4 proposisi saja, mungkin lebih banyak lagi sehingga memacu kalian untuk lebih banyak menganalisis ya, menalar begitu ya. Oke.
hanya itu sih yang bisa saya sampaikan. Insya Allah untuk minggu depan kita akan lebih ke khusus ke ejaan, ya, ejaan PUEB yang berlaku saat ini, karena meskipun sedikit mungkin di soal-soal UTBK, tapi ejaan itu memang harus secara keseluruhan saya sampaikan, dan ejaan juga sangat banyak ya. Nanti kita akan bagi beberapa sesi. Untuk minggu depan insya Allah saya akan sampaikan untuk ejaan bahasa Indonesia dan serapannya, kata baku dan kata-kata yang diserap dari bahasa asing yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia, begitu. Jadi tentang perparagrafan kita akhir itu sampai pertemuan ketiga kali ini. Begitu anak-anak ya. Oke, selanjutnya karena memang ini jadwal baru ya, saya lihat Pak Harjono ya selanjutnya ya nanti. Oke. 2:30 ya kalian? Iya betul Bu Ica. Iya, jadi jam pertama terburu-buru mau berangkat ke jam keduanya, kan minta waktu kan istirahat dulu kali ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti saya share latihan soal ini untuk memperkaya khasanah atau referensi kalian, gitu ya. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Tadi saya sampaikan di awal. Jika memang mendengar hal-hal yang terkait dengan sekolah untuk tidak diekspos keluar, ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk adik-adik kalian. Semoga di sekolah tetap aman dan nyaman, tidak usah takut dan secara berlebihan, ya. Semua juga di awal-awal juga kan saya pernah bilang ada isu bahwa akan ada corona gelombang ketiga, berarti benar ya? Ya benar feeling saya karena memang saya salah satu tidak usah disampaikan ulang. Jadi ada corona berikutnya gelombang 3 itu variannya apa Rip? Popcorn ya, jagung ya. Omikron. Omikron. Dikirain varian yang suka dimakan ketika ngemil itu ya. Ada varian segala. Nauzubillah min dzalik, kita berdoa yang terbaik untuk kita semua. Selalu diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, saya sambil absen dulu ya. Saya pun tutup sebentar ya. Minta waktu dulu ya, sebentar. Oke, Abdul Hadi Muntasir ada? Hadir, Miss. Oh, Berliana baru lihat saya Berli. Abdul Jar Al-Ghifari. Abu Zar hadir, Miss. Oh ya, Abdullah hadir, Abdullah juga hadir ya. Syarif Hidayat, oke. Mana Ahmad Syarif? Ahmad Syarif mana ya? Hadir, Miss. Oh iya sih. Azmi, Alisifa, Azmi. Alifia Salsa. Hadir, Miss. Alifitra Pas. Alifia ada, oke. Alfitrah hadir Bu Ica. Oh iya. Di chat. Oh iya. Anggi. Hadir, Miss. Ada. Oke. Anissa Wening. Mana Wening? Arifin Muhammad Haris. Hadir, Bu. Ya, hadir. Arik Putra Kelana.
Arvin Tauran. Hadir, Bu. Yo. Arya Prawira Perdana. Hadir. Ada, ya. Arzika Raisa Pamekar. Hadir, Bu. Oh iya ada. Ayu Sri Kandi. Hadir, Bu. Oh ya ayo. Berlian Ramadan. Berli. Iya, sorry Berli. Darel Adri. Mana ya? Dirmes. Oh iya ada. Elfrida Farhatu Wilda. Oke. Fasya Arni. Hadir, Bu. Iya. Farah Febrianti. Hadir, Miss. Fitriani Nuril. Fitriana Nuril. Nggak ada ya? Hania Zivana. Hadir, Miss. Haris Hidayat. Hasna Aulia. Hadir, Miss. Irfan Nur Hakim Hilmi. Hadir. Kaisan Radin. Kaisan ada. Kumar Maheshwara Azizi. Hadir, Mas. Ada. Kumar ada. Lintang Gusti Kinanti. Hadir, Miss. Lintang. Hadir. Oh iya. Oke. Arif ada. Hadir, Bu Arif Ica. ada. Iya, udah. Iman Nugraha, Muhammad Iman Nugraha ini. Hadir, Mas. Oh iya, Iman ada. Naswa Eki Cahyani. Hadir, Bu. Nuril Aziza. Hadir, Miss. Ini siapa? Naswa Eki Cahyani. Nuril Aziza ada. Hadir, Miss. Kinaya Aisyah. Hadir, Miss. Iya. Reva Nur. Hadir, Miss. Oh iya. Wow, luar biasa. Hari ini ada 28 orang ya. Kaisya Radin udah ada? Nggak ada. Haris Hidayat nggak ada? Fitriana Nuril nggak ada? 3 orang. Arik Putra. Anissa Wening. Azmili Sifa. Oke. Oke, sudah. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Selamat melanjutkan bimbel fisika. Semoga diberikan yang terbaik dan termudah untuk kalian semuanya, terutama adalah kesehatan. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu Ica. Ya, Banyak, sama-sama. Mi. Ya, nanti materi saya share di grup ya anak-anak ya. Baik, Bu Ica. Terima kasih. Iya Arif, sama-sama.